Ayo, Alhamdulillah, murid santri dan pemirsa dimanapun berada melanjutkan video yang ke-16. Dalam video ini, bagian yang ke-17 diberi judul oleh guru makhluk hidup. Syukur Alhamdulillah bagi para pemirsa yang sudah mampu mencerna dan menyadari, dan kita menuntut diri kita untuk sadar masing-masing, pahamkan. Sadarkan diri kita masing-masing bahwa kita semua adalah makhluk manusia. Ini dulu yang kalian cerna. Dari video ini diberi judul oleh manusia, oleh guru diberi judul lah makhluk hidup. Dengan demikian kesadaran mulai kita bentuk melalui video ini. Para pemirsa, hilangkan kata yang ada dalam pikiran kita masing-masing dengan kata yang sering kita dengar, yang sering Anda dengar, satu dengan kata umat. Itulah yang menjadikan problem bangsa manusia, kalian semua di sana. Karena bahasa itu identik dengan bahasa dogma, dengan bahasa yang menjerat kalian. Kalian tak akan pernah tahu. Hanya sebatas dengan bahasa itu akan mempengaruhi pemikiran manusia dan akan mempengaruhi perilaku bangsa manusia itu sendiri dengan kata umat. Maka melalui video ini guru berpesan, tinggalkan bahasa-bahasa itu dan jangan suka memakai bahasa itu. Bila ada orang-orang di sana sering mengucapkan itu, berceramah atau berdakwah dengan atas nama bahasa umat, menjauhlah dari orang-orang itu. Sesungguhnya orang itu tersesat. Agamanya pun juga menyesatkan. Ada lagi nanti ada yang disebut dengan kata hamba. Tatkala manusia kalian menyadari atau mendengar kata hamba, Anda akan terkungkung, Anda terjerat dengan bahasa itu. Karena bahasa itu memang keluaran bahasa lama. Memang sengaja dan disengaja orang-orang terdahulu untuk menciptakan peradaban yang tidak terbuka. Sehingga bangsa manusia tatkala mendengar kata umat dan hamba, maka matilah peradaban manusia itu. Sesungguhnya kata hamba dan umat adalah kalimat dogma yang dimasukkan orang-orang terdahulu untuk membunuh penalaran dan pemikiran bangsa manusia itu sendiri. Yang sangat disesalkan adalah orang-orang terdahulu yang membuat sesuatu seperti itu. Dia sekarang pun sudah meninggal. Yang diwariskan adalah sesuatu hal yang tidak baik. Sehingga menjadikan generasinya sendiri rusak. Artinya yang mewarisi kalimat-kalimat dan kata itu menjadi rusak. Dan orang-orang yang menciptakan peradaban dengan bahasa yang buruk. Orang-orang itu pun dalam kerusakan di alam baka sana. Lantas bagaimana guru untuk mempermudah pemahaman seperti itu? Maka sadarkan diri kita Anda masing-masing. Buatlah kesadaran lebih tinggi melalui video ini. Bahwa kita adalah makhluk manusia, kita adalah makhluk hidup. Karena kita adalah makhluk hidup, yang kita butuhkan adalah kehidupan, bukan butuh hidup. Dipahamkan, hidup sudah ada. Disampaikan oleh guru agar kalian tidak terjebak dengan dalil dan kitab apapun yang ada di dunia. Melalui video ini guru memberi satu kalimat yang tepat, kalimat yang sudah ditulis guru di kitab-kitab yang Anda bawa. Yang disebut hidup adalah kata dengan mewakili bahasa iki. Ya adanya iki inilah yang dikatakan hidup semesta itu. Artinya sudah tidak bisa dibahas lagi. Jangan mencari lagi. Bahasa iki itulah yang menjadikan substansi dimanapun. Dari iki menghasilkan iku. Tatkala iku sudah tersampai atau mampu dipahami, mampu diraih, baru manusia itu dengan sendirinya mengembang dengan bahasa iko. Dengan bahasa Jawa yang sangat sederhana seperti itu, artinya manusia itu hanya mempunyai dua langkah. Yang satu langkah miliknya dasar atau miliknya kodrat.
Manusia bergerak dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan sebagai makhluk hidup. Maka manusia namanya menuju disebut namanya iku. Tatkala ini sudah Anda pahami, guru sudah memastikan bahwa Anda lebih sadar daripada kemarin. Tatkala kesadaran ini ada, guru bisa memastikan kehidupanmu pasti akan berubah lebih baik. Keadaanmu akan lebih ringan karena ini kesadaran yang mutlak. Para pemirsa, tatkala kita semua sudah paham dengan bahasa apapun, para pemirsa, mau Allah, mau Tuhan Allah, mau yang apapun di dunia, sesungguhnya yang disebut hidup atau yang maha hidup, ya Hayyu ya Qayyum, hanya bahasa iki sudah selesai. Tidak akan pernah bisa dibahas. Kalau toh para pemirsa sudah paham, ini artinya bahwa yang disebut ya Hayyu ya Qayyum atau yang maha hidup itu hanya sebatas iki. Masih percayakah Anda iki akan kalian sembah dengan cara apa? Maka kewajiban sebagai bangsa manusia, sebagai makhluk hidup, maka kalian wajib dan harus mempersiapkan namanya kehidupan Anda, kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan lingkungan kita, kehidupan sesama makhluk. Agar kehidupan itu lebih mudah untuk memenuhi makan dan minum. Agar kehidupan ini lebih indah di dunia ini. Agar saling, apa yang dimaksud di dunia adalah mendapatkan keberkahan. Itulah yang disebut kehidupan. Semoga murid dan santri dan para pemirsa betul-betul sadar bahwa sudah lama kita Anda semua terdogma, terdoktrin dari ucapan orang-orang terdahulu yang tak akan pernah ada selesainya. Untuk mempermudah pemahaman tentang apa yang disebut kehidupan, nanti diurai oleh guru sangat luas agar kalian mengerti, mengetahui bahwa begitu luasnya semesta yang dimaksud tentang kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim, murid santri dan pemirsa, semoga kita lebih sadar dan kita akan menyadari sehingga kita mendapatkan nilai yang disebut kesadaran. Inilah yang dimaksud dari apa yang diterangkan guru. Semoga dengan tulisan ini betul-betul mudah untuk dipahami. Tatkala para pemirsa sudah mengerti dan paham hal-hal seperti ini, ajarkan kepada keluarga kita, ajarkan kepada putra-putri kita, ajarkan kepada teman-teman kita. Jangan berhayal tentang kata Allah, jangan berhayal tentang kata Tuhan, jangan takut tentang kata hamba dan umat. Semua kata dan kalimat itu adalah menyesatkan bagi bangsa manusia. Pahami itu dulu, nanti disusun ya. Satu contoh, guru memberikan suatu pemahaman. Tujuan kehidupan. Jadi kalau membahas kehidupan, bahasanya harus tepat, para pemirsa, dilatih khususnya modern. Jangan berbicara tujuan hidup. Itu nanti salah, para pemirsa. Maka diajarkan melalui video ini tujuan kehidupan. Kalau tujuan hidup, tidak ada tujuannya hidup itu. Dipahamkan para murid dan santri. Hidup tidak ada tujuannya, dipahamkan. Kalau ada manusia menerangkan tujuan hidup manusia itu adalah salah. Kitabnya salah. Karena yang bergerak adalah manusia makhluk. Dipahamkan ya. Tujuan kehidupan. Tujuan kehidupan di dunia ini. Disebutlah, ditulis oleh guru namanya menyempurnakan. Maka setiap makhluk, baik tumbuhan maupun hewan ataupun manusia, di dalam ruh dan jiwanya dan tubuhnya
itu sudah tersistem untuk menyempurnakan dirinya masing-masing sesuai kodratnya masing-masing dan sesuai makom derajatnya masing-masing. Itu harus Anda pahami. Jadi tidak akan pernah ada yang di luaran sana. Karena itu sudah tersistem, para pemirsa. Dijabarkan oleh guru agar pemirsa bisa berpikir yang sangat luas dan sangat jauh. Sehingga kalian tidak terkungkung dengan atas nama kitab-kitab yang beredar 1400 tahun masa lampau itu. Satu contoh, kehidupan makhluk, manusia, hewan, tumbuhan. Itu menyempurnakan, ya. Bukan disempurnakan, dipahamkan dengan bahasa yang benar. Menyempurnakan, ya. Menyempurnakan itu artinya bahasanya itu menyatu dan menjadi satuan yang utuh atau tunggal. Kalau disempurnakan bahasa itu ada faktor X di luar. Maka kalian harus memakai bahasa menyempurnakan. Dari kata menyempurnakan baru diterangkan namanya disempurnakan di mana, itu kalimat pertanyaan. Sesungguhnya makhluk terutama kita, Anda semua bangsa manusia, disempurnakan namanya dalam ruang dan waktu. Ini diulas oleh guru agar kalian mendapatkan pengertian yang sangat luas. Sehingga pikiran Anda mampu menggapai hal-hal sesuatu yang manusia lain belum mampu didapat, ya. Bahwa kita manusia dan makhluk yang ada di muka bumi itu menyempurnakan kehidupan di dirinya. Di mana tempat untuk menyempurnakan? Namanya disempurnakan dalam ruang. Ruang itu guru hanya membagi 3. Maka setiap makhluk akan menyempurnakan dirinya di tempatnya masing-masing. Meskipun dari tempat A dan pindah ke tempat B. Di tempat manapun makhluk itu selalu menyempurnakan dirinya. Satu contoh, mungkin kalian duduk di tempat ruang makan. Kalian membentuk dirimu menyempurnakan sesuai ruangan itu. Kalian di tempat ruang tamu. Dirimu dan tubuhmu akan menyempurnakan dirimu sendiri, dudukmu sesuai dengan tempatnya itu. Itulah yang dimaksud ruang dan tempat itu. Ada yang disebut ruang itu adalah hawa. Hawa jangan ditafsiri dengan udara. Hawa adalah nilai suatu perasaan bangsa manusia. Satu contoh tatkala manusia ini mengalami hawa atau perasaan yang kurang baik. Karena kurang baiknya itu manusia akan mengingat kesalahan dan keburukan itu. Maka dengan sendirinya manusia itu menyempurnakan lewat perasaannya itu. Demikian juga manusia ruang dibagi oleh guru dalam suatu keadaan. Keadaan itu bisa suatu bentuk yang tidak kelihatan. Keadaan itu bisa dingin, bisa panas dan terang. Dengan keadaan yang panas, kehidupan manusia kalian akan menyesuaikan, akan menyempurnakan dirimu. Tatkala Anda mampu masih bertempat di situ, bila tidak mampu kalian akan menjauh dari keadaan itu. Itulah yang disebut bahwa sesungguhnya setiap makhluk menyempurnakan dirinya masing-masing. Untuk menyempurnakan itu ruang dan waktu. Untuk ruang dibagi oleh guru 3 bagian. Sebagai bangsa manusia, agar kehidupannya berubah lebih baik, menciptakan suatu kesadaran yang lebih tinggi agar menerima kesadaran akan kehidupan yang mutlak. Dari ruang menjadi 3 bahasa diciptakan oleh bangsa manusia itu diwakili menjadi bahasa dan huruf. Ini hal yang paling penting untuk pembelajaran para murid dan santri. Agar setiap makhluk terutama manusia
menyempurnakan dirinya, menyempurnakan kehidupannya. Orang-orang terdahulu menciptakan suatu bahasa dan huruf sebagai alat bantu agar manusia itu mudah adaptasi, mudah mengerti, mudah mendapatkan kesadaran, mudah menyempurnakan lebih baik hari ini daripada hari esok. Itulah yang disebut bahasa dan huruf, sangatlah pokok dan penting karena itu ada alat bantu. Ini dipahamkan. Bahasa dan huruf ada alat bantu bagi bangsa manusia. Jangan berhayal, terutama kalian murid dan santri dan pemirsa. Tatkala bahasa itu Arab, kau kira itu bahasa Tuhan dari langit, bukan. Tatkala huruf itu ditulis dalam kitab suci, itu bahasa Tuhan, bukan. Itu alat bantu bagi manusia, itu karya manusia. Tatkala bahasa dan huruf yang diciptakan manusia untuk manusia, tatkala bahasa itu sulit dicapai makna dan artinya, sehingga bahasa itu menjadikan kerusakan sendiri bagi bangsa manusia. Demikian juga huruf. Manusia menciptakan huruf. Tatkala huruf itu tidak jelas dan sulit untuk dijalankan, sesungguhnya huruf itu pun akan merusak peradaban bangsa manusia itu sendiri. Itulah para murid dan santri dan para pemirsa. Fahamkan betul-betul, sadarkan diri Anda bahwa kita bangsa manusia, kita adalah makhluk hidup. Kita adalah menyempurnakan diri kita masing-masing. Seburuk apapun manusia, perilakunya akan menyempurnakan dirinya masing-masing. Namun bila dilihat secara pendek, ada manusia menyempurnakan kehidupannya lebih baik, tapi ada makhluk bahkan manusia menuju keburukan lebih buruk, itu disempurnakan dengan keburukannya. Artinya para pemirsa dan murid, makna dan kata menyempurnakan bukanlah sesuatu hal yang harus baik. Satu contoh, makhluk manusia, tubuh, badan, dan fisiknya semakin tua keadaannya semakin letih, tubuh dan fisiknya semakin kendor dan tidak sekuat masa muda. Itulah yang disebut menyempurnakan sesuai tujuannya. Padahal waktu kecil menuju remaja, dia menyempurnakan lebih kuat dan lebih baik. Tatkala sudah titik di puncak, manusia menyempurnakan dirinya, menyempurnakan lebih tua sehingga keadaannya lebih buruk, lebih lemah. Itulah yang disebut kata menyempurnakan. Jangan salah memahami, yang disebut menyempurnakan itu hal yang harus baik. Semoga dengan memahami kata menyempurnakan, kita semua akan sadar dan menyadari bahwa semua menuju kepada yang dituju. Yang baik disempurnakan kebaikannya dengan pengetahuan dan pengertiannya. Yang kurang pengertian dan pengetahuannya, tubuh dan perilaku manusia, kalian akan menyempurnakan keburukanmu sendiri. Dari sempurna yang buruk, maka rugilah manusia itu. Tatkala manusia mampu menyempurnakan dengan kebaikan dan lebih baik, bahagia itulah yang didapat bagi bangsa manusia itu. Para pemirsa, pandai-pandailah menyempurnakan kehidupanmu setiap hari dan setiap saat. Lebih baik dan lebih baik. Tatkala itu kita mampu bisa merubah seperti itu, hari esok pasti kita lebih bahagia. Hari esok pasti kita lebih ringan kehidupan kita. Dan hari esok kita tak akan pernah menyesal di dalam kehidupan ini. Semoga video ini mampu merahmati kalian dan mampu membuka cakrawala berpikir Anda. Tinggalkan dogma-dogma agama yang sudah kusang. Peradaban yang ditinggalkan orang-orang terdahulu dengan kebencian dan fitnah. Para pemirsa, betul-betul dicerna, sadarkan bahwa kita adalah makhluk hidup. Carilah kehidupan yang lebih baik. Tinggalkan hal-hal yang buruk.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.